Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di sini ada 2 kartu. Tapi Kevin nggak masukin ke pilih kartu ya sahabat kebahagiaan. Dua-duanya ini adalah kartu favoritnya Kevin. Gustav Dor Tarot dan juga Raham Tarot yang biasa Kevin pakai di tema Risalah Suara Hati. Tapi untuk video kali ini Kevin nggak akan masukkan ke Risalah Suara Hati, berkenaan dari energi sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk mengikuti permainan dia, terutama dalam ngejalin sebuah hubungan. Tema yang akan Kevin angkat di sini tentang aku ikuti permainanmu. Apa sih yang dia rasakan ketika dia ngeblokir kamu? Dan sahabat kebahagiaan juga mengikuti permainannya dia dengan cara ngeblokir dia juga di sini. Apakah dia merasakan sesuatu atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Terkadang resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, baik di live chat atau mungkin juga di kolom komentar. Kalian harus bisa menciptakan positive vibe ya. Kevin ingatkan ya, YouTube itu lagi sensitif banget. Kalau kata-kata kalian tuh tidak sesuai dengan KBI atau kata-kata kasar, ini akan hilang komentarnya. Jadi usahakan berkomentar yang baik ya. Boleh curhat di dalam komennya Kevin, karena curhatan kalian biasanya Kevin baca dan itu bisa dijadikan tema untuk video-video selanjutnya ya. Silahkan kalian bercurhat, tapi gunakan positive vibe ya. Oke, kita akan cek di sini tentang sebuah permainan cinta. Tentang cintanya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Kevin kocok dulu ya kartunya, karena habis Kevin pakai. Jadi harus Kevin shuffle dulu. Sebagai signifikator, cek dulu tentang signifikator tema kamu dan dia. Bagaimana untuk energinya, energi hubungan kamu dengan dia ya. Ini adalah signifikatornya. Untuk signifikator hubungan kamu dengan dia yang mengikuti sebuah permainan, ada energi apa? Ada kartu The Hangman. Sahabat kebahagiaan sudah hafal ya, Hangman ini adalah hubungan yang tidak jelas, hubungan yang digantungkan, tapi masih tetap bertahan dalam hubungan seperti ini. Sangat melelahkan, namun lelahnya di sini justru sahabat kebahagiaan sudah terbiasa. Lalu signifikator selanjutnya ada apa? Ada kartu 5 pentacle dan yang selanjutnya ada kartu Death. Oke. Belum apa-apa, Kevin sudah melihat energinya di sini bahwa kamu itu sebenarnya punya kesadaran. Untuk saat ini sahabat kebahagiaan itu punya kesadaran. Di saat dia lagi ngeblokir kamu juga sama memilih untuk ngeblokir dia. Di sini ada kartu Death. Death ini kan mengakhiri ya. Kamu juga mengakhiri komunikasi dengan dia. Meskipun itu energi kartu untuk Hangman ini cukup kuat ya, bahwa sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam sahabat kebahagiaan ini juga masih menyimpan cinta terhadap dia. Masih ada memori yang terpaut kepada dirinya dia. Di kartu The Hangman ini, kartu bernomor 12, Kevin melihat cakra paling kuat itu ada di cakra Anahata ya sahabat kebahagiaan. Dan untuk cakra Anahata ini memang sangat terhubung sekali di perasaan. Jadi masih ada perasaan-perasaan yang masih terkait antara diri kamu dengan dia, orang yang ngeblokir kamu atau yang kamu blok juga di sini ya. Masih ada perasaan di sini. Artinya apa? Sahabat kebahagiaan masih memendam sesuatu di situ, yaitu kenangan-kenangan bersama dia, masa-masa indah di masa lalu. Dan bahkan sahabat kebahagiaan nih masih juga bertahan meskipun kamu tahu hubungannya aku digantungkan, tidak ada sebuah kepastian, tidak ada sebuah kejelasan, tapi aku masih mengikuti dia. Dan sahabat kebahagiaan juga mengikuti permainannya dia ya. Oke, ini gambarnya orang yang digantung ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu 5 pentacle, di mana 5 pentacle ini adalah simbol dari kemunduran ya. Simbol dari kemunduran ini kemunduran dari segi keintiman. Ada energi fisik di sini. Ya, mungkin sahabat kebahagiaan mencoba untuk mundur, terutama berhubungan fisik, yaitu berhubungan secara komunikasi, berhubungan secara langsung atau berhubungan intim dengan dia. Kamu memilih mundur dulu.
Karena apa? Perasaan kamu tidak nentu sama dia. Dan kita bertemu di kartu death. Ini kemarin Kevin update juga video. Itu juga sama, ada energi kartu death. Dan kartu deathnya muncul lagi. Yang tema kemarin ya, kemarin malam yang Kevin upload kemarin malam itu ada energi death. Dan ini deathnya keluar lagi. Tapi kartunya beda ya, jenis kartunya. Ya, sahabat kebahagiaan memilih untuk mengakhiri, tapi mengakhiri dengan cara seperti ini sepertinya kurang memuaskan untuk kamu ya. Meskipun kamu ngerasa bahwa oh dia blokir aku, ya aku kan blokir balik. Tapi ketika sahabat kebahagiaan 3 hari tanpa komunikasi dengan dia, 5 hari tanpa komunikasi dengan dia, dan bahkan 12 hari atau mungkin juga 2 minggu, kalian udah mulai ngerasa bahwa kok kayaknya ada yang salah ya, ada yang salah ya, kepikiran dia lagi. Apakah ini bisa mentransformasi hubungan kamu menjadi hubungan yang baik-baik saja atau tidak ya? Jadi signifikator kita kali ini, hubungan yang digantungkan, memilih mundur, memilih mengakhiri. Frekuensi kamu dengan dia memang sudah tidak lagi sama, tapi ada kemungkinan indikasi hubungan yang digantungkan ini bisa terpicu dari perasaan kamu. Ya, perasaan sahabat kebahagiaan masih ada selama di dalam dirinya dia. Meskipun kamu menolak, oh aku udah benci sama dia, aku nggak mau sama dia, tapi benih-benih perasaan ini terkadang bisa naik ke dalam permukaan. Dari pikiran bawah sadar kamu naik ke dalam kesadaran, sehingga muncul perasaan rindu. Oke, kita akan cek karena signifikator kita sudah Kevin temukan ya. The Hangman, 5 pentacle, dan kartu death. Nanti kita akan terhubung dari energi kamu dengan dia. Dan untuk mengawalinya, Kevin cek dulu untuk energi sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energi kamu dalam kondisi seperti ini ya? Ketika sahabat kebahagiaan mengikuti permainannya dia. Oke. Ketika sahabat kebahagiaan mengikuti permainannya dia, bagaimana kondisi emosional kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, sesuatu hal yang berkaitan dari diri kamu dengan diri dia. Kondisi kamu. Ada kartu 9 tongkat. Ya, udah capek banget loh sahabat kebahagiaan. 9 tongkat ini tentang mempertahankan diri ya. Mempertahankan sebuah hubungan seperti ini. Ada kalanya kamu tuh terluka, ada kalanya kamu udah capek banget pada keadaan seperti ini. Ya, kamu memilih jangan terlalu banyak memberikan sebuah luka di sini, makanya aku memberikan sebuah batasan. Ketika dia ngeblokir kamu, cara yang mungkin sedikit egois dari sahabat kebahagiaan adalah ikutan ngeblokir dia, karena aku udah capek dengan dia terus ya. Oke, selanjutnya ya, ada kartu 8 pedang. Oke, 8 pedang ini situasi di mana kondisi emosional sahabat kebahagiaan. Di saat kamu ini berada di kondisi seperti ini, kamu nggak tahu mesti bagaimana mencoba untuk ngebuka blokirannya dia. Mencoba untuk menghubungin dia nggak bisa. Mencoba untuk mendekati dia nggak bisa. Mencoba untuk meminta penjelasan dari dia atau memperbaiki ini semua nggak bisa karena ada pemblokiran di situ. Sehingga sahabat kebahagiaan memilih untuk diam. Ya, ini adalah bentuk titik terjenuh kamu ya. Ketika kamu berusaha untuk memperbaiki ini semua, tapi dia tidak. Kamu memilih diam. Meskipun diam kamu di sini masih memikirkan tentang pikiran-pikiran, apakah dia masih mencintaiku, apakah dia masih memikirkanku, apakah dia masih stay di dalam kondisi ini atau enggak, apakah ada orang lain atau enggak. Ini banyak banget muncul di dalam pikiran kamu. Lalu selanjutnya ada kartu 6 cup. 6 cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang CLBK atau mencoba untuk terkoneksi lagi dengan dirinya dia. CLBK di sini bukan cinta lama berseri kembali ya, tapi kamu mencoba untuk terkoneksi lagi ke dalam ingatan kamu, terutama dari pikiran bawah sadar kamu bahwa oke, ketika aku ngeblokir dia, aku memikirkan dulu aku nggak pernah ngelakuin seperti ini loh. Mungkin ini adalah pertama kalinya karena sahabat kebahagiaan sudah lelah di kondisi The Hangman di sini. Dan ada kartu death, ini adalah keputusan kamu. Ketika sahabat kebahagiaan ngeblokir di sini, ini justru ingatan-ingatan di dalam pikiran kamu muncul tentang kondisinya dia, tentang dia yang lalu atau dia yang dulu. Ini muncul dalam pikiran kamu dan masuk ke dalam perasaan kamu. Ya, kamu merindukan dia. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 10 cup ya. 10 cup memiliki makna tentang sebuah perasaan yang melimpah ya sahabat kebahagiaan. Sebagian di antara kalian ini ada yang justru happy ketika ngeblokir dia, dia ngeblokir kamu, kamu juga sama ngeblokir dia. Ini ada yang happy karena ini adalah general ya, jadi banyak sekali energi. Kevin lihat di sini ada perasaan happy. Happy karena apa? Kamu tidak lagi terikat oleh hubungan yang seperti ini.
Ya berarti ada sebuah kesadaran antara diri sahabat kebahagiaan nih, yang sadar bahwa hubungan sama dia tuh toksik, hubungan sama dia tuh tidak menguntungkan. Kamu memilih untuk membahagiakan diri sendiri. 10 kam ini juga memiliki makna tentang kebahagiaan yang diciptakan dari diri sendiri. Wah, apakah kalian sudah rilis di sini? Karena di sini kami melihat ada pelangi ya, ada simbol pelangi. Ini adalah simbol jembatan, di mana jembatan ini menggabungkan antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kamu menjadi hal yang lebih baik, terutama dari sikap kamu untuk menjemput kebahagiaan di sini. Oke. Selanjutnya ada kartun The Hangman, sama-sama memperlakukan dia yang sama ya sahabat kebahagiaan. Ini The Hangman, ini The Hangman. Jadi ketika sahabat kebahagiaan di sini diblokir sama dia karena status kamu digantungkan, kamu membalas hal yang sama. Aku juga bisa gantungin kamu di sini. Jangan hanya kamu doang yang bisa nyakitin aku. Aku di sini juga bisa mengikuti apapun yang kamu lakukan di sini, termasuk permainanmu ini. Oke, berarti sahabat kebahagiaan di sini sudah mulai memunculkan sisi keberanian kamu ya. Jangan sampai yang kemarin-kemarin kamu tuh udah ditindas, kemarin-kemarin kamu tuh udah dirugikan banyak hal. Di sini mungkin ada energi sahabat kebahagiaan mencoba memunculkan sisi adrenalin kamu, keberanian kamu melakukan apa yang dia pernah lakukan terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin terlihat ekstrim. Kamu membalas apa yang dia lakukan sama kamu. Tapi ini adalah bentuk ekspresi sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngantungin kamu, kamu tidak diberikan sebuah kejelasan. Ketika kondisinya seperti ini, kamu juga sama. Aku juga bisa dong ngantungin kamu di sini. Nggak cuma kamu doang. Emang cinta hanya dari kamu. Ini bentuk keegoisannya ya. Tapi sahabat kebahagiaan mencoba untuk tidak terliputi di dalam perasaan dilema. Karena udah capek. Ngapain sih dilema terus di sini? Ya aku bisa untuk bertahan. Dan selanjutnya di kartun The Hangman ini adalah simbol di mana keseimbangan itu ada. Simbolnya seorang energi feminim atau divine feminim atau divine maskulin di sini ini mencoba untuk berdiri di dalam sebuah keseimbangan. Ya kamu menyimbangi. Ketika dia memperlakukan kamu seperti ini, kamu akan mengimbangi juga. Apa yang dia lakukan juga aku bisa di sini. Aku nggak mau jatuh di dalam kondisi seperti ini karena udah capek, udah lelah, udah tahu siasat kamu, udah tahu diri kamu seperti apa. Di sini aku juga mengimbangi apapun yang kamu lakukan di sini. Dan sudah dipastikan ya sahabat kebahagiaan, ketika ada dua kartun The Hangman di sini muncul, artinya apa? Law of attraction ini hadir di dalam hubungan kamu. Dia menjauh, kamu mendekat, dia mendekat, kamu menjauh. Ketika kalian sama-sama diam di sini, energinya itu kembali stabil. Ya, frekuensi kamu kembali stabil. Ketika frekuensi kamu stabil di sini, ini bisa memunculkan lagi loh. Bisa memunculkan lagi hubungan atau sebuah koneksi. Karena kartunya di sini death. Death ini bisa memiliki makna yang sebenarnya mengakhiri. Tapi death ini juga memiliki makna tentang sebuah kelahiran baru. Tapi kelahiran baru di sini tentang hubungan kamu dari perbaikan ini tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti yang dulu. Apakah nanti bisa jadi bestie? Biasanya jadi temen doang ya, tapi itu perasaan yang seperti dulu lagi udah enggak, karena udah capek, udah bosan. Apalagi kartu yang di tengah ini adalah 5 pentacle. Oke, kita akan cek selanjutnya ya. Untuk energinya dia, ini adalah energinya dia. Bagaimana untuk energinya dia? Ketika dia itu ngeblok kamu dan sahabat kebahagiaan mengikuti permainannya, bagaimana untuk energinya dia? Kita cek. Ada kartu Three of Cups. Wah. Ada kartu 7 pentacle. Oke. 9 pentacle. Ada kartu Knight of Swords. Sementara ini dia itu ngerasa bahwa oke, aku aman, gak ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan. Namun seiring waktu berjalan, sahabat kebahagiaan ini justru perasaan emosional kamu jauh lebih tinggi karena di sini ada kartu 10 cup. Sedangkan kartunya dia itu masih bergelut di kisahnya dia di masa lalu di sini. Yang kami lihat memang orang ini terlalu banyak sisi pemikiran yang lain sama sahabat kebahagiaan ya. Selalu berlawanan arus ketika ngejalin hubungan sama kamu. Three of Cup, untuk sementara dia merasa bahagia dulu. Dia merasa bahagia, dia merasa happy karena nggak diganggu sama kamu. Ya dia happy ngejalinin hubungan seperti ini. Tapi seiring waktu berjalan di kartu Seven of Pentacle, dia menunggu dan memikirkan sesuatu. Apakah memikirkan kamu? Jawabannya sudah pasti iya.
Dia mau memikirkan kamu loh, sahabat kebahagiaan. Meskipun hubungan kamu diblokir, dia mencoba mengakses kamu, tapi sama-sama nggak bisa. Jadi yang Kevin lihat di sini, ada momen ketika dia ngeblokir WA kamu, kemudian dia ngebuka WA-nya, coba nge-WA kamu, chatting kamu, ternyata nggak masuk. Akhirnya dia mikir di sini. Sahabat kebahagiaan, di saat kamu ngeblokir dia juga, dia itu sempat balas WA atau hubungin kamu di WhatsApp atau di sosial media. Dan ini nggak masuk centang satu. Dia nunggu di sini. Lalu ada kartu 9 pentacle. Ini bisa ketukar ya antara kamu dengan dia. 9 pentacle di dalam kartu tarot ini energi menutup diri ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia sudah menyadari bahwa ya dia pernah hubungin kamu, tapi nggak masuk di sini. Dia membatasi diri, mencari kesenangan untuk dirinya dia. Tapi ketika dia ngejalin hubungan alternatif lain, kenapa ada hubungan alternatif? Kita bertemu di kartu King dan Queen. Kedua kartu ini adalah kartu court card. Court card itu sangat identik sekali kepada entitas lain. Ya, dia ngeblokir kamu, dia mencoba ngejalin hubungan alternatif lagi di sini. Namun hubungan alternatifnya di sini dipertanyakanlah tentang kesetiaan. Oke, baru ngejalin hubungan pertama, dipertanyakan tentang sebuah kesetiaan. Terkoneksi sama kamu masih ada. Kenapa? Di Knight of Swords ini, dia mencoba untuk melawan arus. Ya, mencoba untuk berdiri sendiri, ngejalin hubungan tanpa kamu. Tapi hal inilah yang membuat dirinya dia lama-lama nggak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Frekuensi sahabat kebahagiaan jauh lebih tinggi di kartu 10 cup. Sedangkan dia walaupun kartu Knight of Swords, dia selalu melawan arus. Seseorang yang selalu melawan arus itu pasti akan cepat capeknya. Ya. Melawan arus dalam artian ini, dia selalu menolak. Dia selalu mencoba untuk sebenarnya hatinya itu pengen A, tapi dia memaksakan diri untuk B. Egonya itu memang ada di sini ngeblokir kamu. Berusaha semati-matian mungkin untuk tidak ngebuka akses sama kamu, tapi nggak bisa. Kepikiran, ngelawan arus terus, bisa tertukar antara atas kamu, bawah dia ya. Dan ketika hal ini terjadi, dia mikir dong, ternyata perasaanku itu sebenarnya masih ada. Dia berpikir seperti itu terhadap sahabat kebahagiaan. Ternyata energi sahabat kebahagiaan itu masih ada di dalam energinya dia. Saran Kevin di sini, tingkatkan terus frekuensi kebahagiaan, sahabat kebahagiaan di sini ya. Jangan sampai sahabat kebahagiaan itu berada di level terendah atau tidak bahagia, tidak senang, tidak happy. Kalau kamu berada kondisi emosional seperti itu, dia justru naik. Maka alangkah baiknya untuk saat ini sahabat kebahagiaan harus lebih bahagia. Karena apa? Signifikator kita kali ini ada kartu 5 pentacle dan ada kartu The Hangman. Dimana kalau frekuensi sahabat kebahagiaan jauh lebih rendah, ini justru kamu yang nggak tahan. Kamu nggak tahan, kamu ngeblokir dia. Tahu-tahu, aduh, aku nggak jadi deh ngeblokir dia. Aku coba deh cari tahu dia. Nah, takutnya seperti itu. Selalu bahagia, selalu ciptakan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Lalu kita akan cek lagi tentang energinya dia jauh lebih dalam lagi ya. Frekuensi kamu dengan dia itu memang sahabat kebahagiaan bisa ciptakan dengan koneksi yang lebih positif lagi ya. Mindset positif itu penting banget. Yang dia rasakan ketika dia ngeblok kamu dan kamu sama ngeblok dia. Oke, ada kartu loncat di sini. Queen of Swords. Wah, egois banget nih. Terserah kamu deh. Ini adalah kata-katanya dia yang terakhir. Dia bilang terserah kamu di sini. Kata-kata terserahnya jadi apa nih? Terserah kamu deh, kamu mau move on dari aku atau apa? Kata-katanya dia di sini. Wah, tapi aku bimbang ketika kehilangan kamu di sini, terutama dari komunikasi. Wah, orang ini fix banget ya, manipulatif, peragu. Ini orangnya ragu banget, bimbangan banget loh, sahabat kebahagiaan. Bimbang nggak nentu, nggak pasti orangnya ya. The High Priestess penuh dengan hal-hal yang sifatnya adalah rahasia. Oke. Lalu bagaimana perasaannya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Judgment, dia bisa nginget kamu lagi dan bahkan dia bisa balik lagi sama kamu, mencoba untuk meminta maaf dan memohon cinta. Judgment ini sesuatu hal yang dibangkitkan loh sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngerasa tidak nyaman dengan siapapun, entah hubungan alternatifnya dia ngerasa gak nyaman, kemudian dia terpikir lagi melawan arus. Dan dia capek ngelawan arus terus. Akhirnya dia mencoba untuk menghubungi kamu di kartu Queen of Swords.
Dan di kartu 6 pedang di sini, move on-nya dia gagal. Kenapa? Ketika dia mencoba move on dari kamu, 6 pedang, ini justru ketemu di kartu Page of Pentacle. Ingat lagi tentang diri kamu. Dan di saat itulah dia mencoba untuk merenungi diri sendiri tentang masa lalu sama kamu di The High Priestess di sini. Meskipun dia banyak rahasia, nggak bisa ngungkapin langsung sama kamu, dia mikir lagi di sini. Lalu dia berusaha energinya dia secara fisik untuk judgment, menilai bahwa sebenarnya ini bukanlah keputusan yang bagus ketika aku ngeblokir kamu. Masalah kita banyak, aku ngeblokir kamu. Dia sebenarnya nggak sanggup di sini. Kenapa dia bisa melakukan seperti ini? Karena apa? Kondisinya dia tuh lagi nggak stabil, ngambil keputusan yang salah. Nah, tapi bagaimana untuk yang dighostingkan, sahabat kebahagiaan? Lain cerita ya untuk hubungan yang dighostingkan. Kalau misalkan kamu dighosting tanpa kata-kata dari dia, ini artinya orang tersebut tidak lagi memiliki ketertarikan oleh sahabat kebahagiaan. Jadi ada dua sudut di sini ya. Dia ghosting kamu bingung. Kenapa? Akhirnya kamu ngeblokir dia. Yang hubungannya fix di ghosting, memilih untuk mengakhiri di kartu death ya. Karena Kevin melihat di sini di energi kartu judgment bahwa yang di ghosting susah untuk kembali, tapi yang sifatnya adalah mengulangi hal yang sama, ini justru ada koneksi lagi dan dia ngejalin hubungan alternatif dengan siapapun. Ujung-ujungnya masih kepikiran sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Tentang perasaannya dia. King of Cup. Oke. Ada kartu 10 pedang. Wah, fix. Ini orangnya mengkhianati diri sendiri ya, sahabat kebahagiaan. Tentang kejujuran hatinya dia selalu ditutup-tutupi oleh bayang-bayang ketakutan. Sehingga ngebina hubungan sama kamu, dia takut. Apa yang ditakutkan? Mungkin apakah kalian ngejalin hubungan cinta di sini terlalu ekstrim ya? Dalam artian ngejalin hubungan yang notabene adalah cinta terlarang, orang ketiga, atau justru cinta kamu dengan dia terpakut tempat yang sangat jauh di sini sehingga terpaksa untuk angkat tangan ya. Ada kartu death. Oke, kartu death-nya muncul 2 kali ya, sahabat kebahagiaan. Berhubung kartu death-nya ini keluar 2 kali. Boleh berharap sih kamu sama dia. Tapi kalau sahabat kebahagiaan sudah mematenkan diri, oke aku nggak lagi terhubung sama dia, dia nggak blokir aku, ya udah aku sama dia udah nggak ada hubungan lagi. Ketika sahabat kebahagiaan sudah ada kesadaran di situ dan itu adalah keputusan akhir kamu, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Death, dan ini adalah kartunya Death. Ya, ini Death. Death di dalam kartu Door, Gustav Door Tarot di sini, ini adalah simbol seorang malaikat maut yang duduk di atas bumi. Artinya apa? Dirinya dia memang sudah memantau memiliki, ini diri sahabat kebahagiaan ya, sudah memantau dan sudah menetapkan hati bahwa mengakhiri hubungan dengan dia dengan cara sama-sama ngeblok di sini, ini adalah bentuk akhir dari perasaanku sama dia. Ya, perasaanku sudah terkubur sama dia. Ini untuk sahabat kebahagiaan yang sudah mematenkan diri ya, hubungannya berakhir sama dia. Namun untuk energi-energi tiba-tiba timbul perasaan rindu, tiba-tiba seperti mengeluh tentang dirinya dia, ini memang ada. Karena apa? Prosesnya kamu dengan dia belum menemukan sebuah solusi. Sama-sama ngambil keputusan saling ngeblok, itu adalah bentuk ego. Tapi kalau misalnya sahabat kebahagiaan udah yakin banget, ini aku udah yakin banget aku ngeblok kamu di sini. Ya ini akan menjadi keputusan akhir untuk sahabat kebahagiaan. Ten of Swords tentang mengkhianati diri sendiri. Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Ya, pura-pura menderita padahal enggak. Pura-pura sedih padahal dirinya dia bahagia. Pura-pura bahagia padahal di sini dia menangis kesakitan. Ada sesuatu hal yang sifatnya adalah seperti menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Ini bisa masuk ke dalam diri kamu atau dirinya dia. Lalu di kartu Knight of Cup. Oke. Menawarkan diri untuk memperbaiki. Ini adalah energinya dia yang nanti akan datang kepada kamu. Bagaimanapun caranya orang ini bisa akses kamu kok. Nomor bisa beli, nomor handphone bisa beli. Mau kepoin kamu, dia masih bisa ngepoin kamu di sini. Jadi bisa dipastikan ya untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa oke, aku ini adalah keputusan akhirku untuk mengakhiri death di sini, maka akan menjadi jalan yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan ya. Kenapa? Frekuensi kamu di kartu 10 cup di sini sudah semakin bagus dan justru akan meningkatkan diri kamu untuk lebih mencintai diri sendiri. Oke, ini ada hal yang bagus nih. Dan ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama,
kita baca signifikatornya juga. Ada kartu The Hangman. The Hangman ini paling kuatnya adalah energinya Pisces ya. Ada kartu 5 Pentacle masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Death ini masuk ke energinya Scorpio. 9 tongkat Sagittarius. 8 apa nih? Kevin jadi lupa. 8 pedang ya. 8 pedang ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu 6 cup Scorpio hadir ya. Double ini ada Scorpio. 10 cup ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu The Hangman 2 kali ya. Pisces hadir di sini. Ada kartu 3 of Cup energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu 9 Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Bukan 9, 7 Pentacle. 7 Pentacle di sini masuk ke energinya Taurus. Taurus hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Pentacle ya. 9 Pentacle. 9 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Swords. Untuk energi kartu Knight of Swords ini masuk ke energinya Gemini ya. Terkuatnya adalah Gemini dekan pertama, dekan kedua. Dekan pertamanya 21 sampai 30 Mei. Dekan keduanya Gemini 1 sampai dengan 10 Juni. Juga ada transisinya. Yang paling kuat itu adalah Taurus. Transisinya itu adalah Taurus dekan ketiga. Mei tanggal 11 sampai dengan Mei tanggal 20 untuk Taurusnya. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Untuk Queen of Pentacle di sini adalah zodiak yang berelemen tanah. Elemen tanah terkuatnya adalah Capricorn. Capricornnya itu adalah Capricorn dekan pertama dan dekan kedua. Dekan pertamanya Kevin ingatkan ya, tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 30. Lalu dekan keduanya 31 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari. Transisinya ini ada di Sagittarius. Sagittarius terkuatnya adalah Sagittarius dekan ketiga Desember tanggal 13 sampai dengan Desember tanggal 21, jadi ditambah tambah 10 ya. Selanjutnya atau 10 hari untuk pembagian per dekan. Selanjutnya di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, untuk energi kartu Queen of Swords ini masuk ke energinya Libra. Libra dekan pertama, dekan kedua, juga transisinya masuk ke Virgo dekan ketiga. Lalu ada kartu 6 pedang. 6 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu Page of Pentacle. Untuk energi kartu Page of Pentacle di sini terkuatnya adalah Taurus. Taurus dekan pertama, dekan kedua, juga transisinya masuk ke Aries sebagai Aries dekan ketiga. Lalu ada kartu The High Priestess ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Judgment, Scorpio hadir. Scorpio ini peran kamu di dalam pembacaan Kevin. Lalu di sini ada kartu King of Cup. Untuk energi King of Cup masuk ke energinya Pisces. Pisces Scorpio peran utamanya di sini. Ada kartu 10 pedang masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Knight of Cup. Untuk energi kartu Knight of Cup di sini paling kuat juga sama ya, Pisces. Kamu peran utamanya banyak banget Pisces nih. Pisces dekan 1, dekan 2 dan semua dekan masuk di sini. Transisinya Aquarius juga ada. Ada kartu Death ini juga sama, Pisces, Scorpio hadir semua di sini ya. Ini adalah beberapa zodiak yang energinya cukup kuat terkait hubungan kamu dengan dia. Belum selesai. Kevin akan cek dulu dari koneksi kamu sama dia. Bagaimana koneksinya sebelum nanti Kevin cek menggunakan kartu domino, dan setelah itu kita cek untuk inisial namanya. Oke, kita cek untuk energi menggunakan kartu dominonya, dan kita cek untuk energi kartu domino. Bagaimana perasaannya dia ketika sahabat kebahagiaan ini memilih ngeblokir dia? Bagaimana perasaannya dia ketika sahabat kebahagiaan memilih ngeblokir dia? Oke. Kevin tarik energinya dulu. Taruh atas aja ya. Tumpuk aja guys. Kevin tumpuk aja nih. Untuk energinya dia ketika ngeblokir kamu. Ada kartu 2/0 dan sahabat kebahagiaan ngeblokir dia. Perasaannya dia yang sesungguhnya. 2/0. Ada hal yang sifatnya adalah stagnasi. Orang ini lagi stagnasi. Ada orang baru juga di dalam hidupnya dia. Ketika dia ngeblokir sahabat kebahagiaan, ini ternyata ada orang baru yang dia deketin di sini. Kartu bernomor 2 ini kan memiliki makna tentang koneksi atau hubungan alternatif, relasi, teman, keluarga dan lain sebagainya. Yang Kevin lihat dia, untuk energinya dia ada orang baru dalam kisahnya dia di sini. Namun kisahnya ini baru awal perjalanan. Jadi memang betul ya, ini terkoneksi. Ada kartu 2/0 yang mengindikasi orang lain, dan di kartu sini juga orang ini juga
ada orang lain juga karena ada kartu card untuk energinya dia. Memang sama ini nih, kartu Queen of Pentacle ya. Queen of Pentacle di sini. Ada orang lain. Orang ini udah dapat orang baru. Tapi baru awal perjalanan. Lalu perasaannya yang terhubung sama sahabat kebahagiaan 2/2. Kartu 2/2 ini adalah tentang dirinya dia nih seperti mencoba untuk bermain peluang. Apakah dia akan berhasil atau tidak ketika ngejalin hubungan dengan orang barunya di sini. Namun dirinya dia merasa nggak nyaman. Karena apa? Masih ada masa lalu bersama kamu, atau dia masih menyimpan kenangan bersama sahabat kebahagiaan. Nggak nyaman loh sahabat kebahagiaan ketika ngejalin sebuah hubungan dengan orang baru, tapi masih ada energinya sahabat kebahagiaan di situ. Dia nggak nyaman di sini. Untuk potensi dia berhasil di sini ini tergantung dari moodnya dia, tergantung bagaimana dia ngebina hubungan bersama hubungan alternatifnya ya. Kalau dia bisa berhasil, maka hubungan ini bisa menjadikan perjalanan barunya dia. Lalu perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan, oke, dibalik. Kartunya di sini ada kartu 3/1. Kartu 3/1 ini tentang sebuah masalah ya. Waduh, ternyata dia tidak bahagia sahabat kebahagiaan dengan orang barunya ya. Mencoba hubungan awal dan mencoba untuk ngerilis hubungan, tapi perjalanannya kayaknya berat ya, karena ini masih kepikiran kamu loh. 3/1 ini tentang sebuah kesedihan. 3/1 di dalam kartu domina memiliki makna tentang kesedihan, terlibat masalah dengan orang lain, atau mungkin juga dia belum bisa menyelesaikan sesuatu yang notabene adalah sahabat kebahagiaan. Ini adalah penyambung dari masalahnya dia. Ketika dia kehilangan kamu, dia untuk menyelesaikan masalahnya itu susah karena sahabat kebahagiaan itu adalah penyambungnya. Ya, kewalahan sendiri ini orang. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? 4/4. 4/4 tentang hal-hal yang sifatnya adalah relaksasi, hal-hal yang sifatnya adalah kegembiraannya dia. Karena dia gembira kenapa? Baru dapat kenalan baru. Ya, orang barunya ini yang dia kenal ya, dia ngerasa bahwa dirinya dia tuh, oh aku dapat suasana baru nih. Aku tuh bisa move on dari sahabat kebahagiaan. Tapi ketika ngejalin hubungan seperti ini, hal-hal yang sifatnya kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan sama sahabat kebahagiaan, ini dia ngerasa, kok beda ya? Oke, jadi dia masih terkoneksi sama kamu ya. Jangan galau, jangan dilema loh sahabat kebahagiaan. Selanjutnya untuk energinya dia 6/4. Oke, kartu bernomor 6 di dalam kartu domino ini tentang sebuah peluang atau perencanaannya dia. 6/4 ini memiliki indikasi tentang perselisihan, pertengkaran, kegagalan. Ya, mungkin dia ngerasa bahwa ya aku gagal ngebina hubungan sama sahabat kebahagiaan. Karena apa? Dirinya dia tuh untuk saat ini tuh lagi gelisah banget. Ketika sahabat kebahagiaan sama-sama ngeblokir dia ngeblokir kamu balas ngeblokir dia dilema. Dia gelisah. Dia gelisah di sini. 6/4 ini tentang perjalanannya dia ketika dia ngejalin sebuah apa yang dia lakukan di sini, tentang permainannya dia. Ini justru dia gelisah ketika udah tahu bahwa loh kok aku diblokir sama ya, dia ngeblokir aku juga ya. Padahal niatku nanti juga akan ngebuka komunikasi. Dia pernah chatting kamu di sini, tapi chattingnya ke sahabat kebahagiaan ini juga hanya dicentang satu. Nah, dia merasa gelisah di sini ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? 3/3. Wah. Frekuensinya di sini memang lagi di bawah banget loh sahabat kebahagiaan. Keuangannya juga lagi nggak stabil nih. Masuk ke energi kartu 5 pentacle. Dan ini juga masuk ke pembacaan Kevin yang tema kemarin ya sahabat kebahagiaan. Tentang perasaan kamu versus perasaannya dia. Kalian cek di video Kevin yang kemarin. Atau kalian baru sudah nonton video yang kemarin. Di sini juga masuk. Orang ini secara energi ya lagi kesusahan duit. 3/3 banyak sekali rintangan, masalah-masalah emosional hadir di sini, dan dia juga secara keuangan juga tidak stabil, dan dia ngerasa bahwa perlu bantuan dari sahabat kebahagiaan. Oke, nyesel kan dia kan ngeblokir kamu kan? 4/2 tuh kan, dia nyesel sebenarnya loh ngeblokir kamu. Ketika sahabat kebahagiaan juga mengikuti permainannya dia. Oke, ini mungkin adalah balas dendamku. Sahabat kebahagiaan mungkin berkata seperti itu ya. Dan di sini ada energi penyesalan. Dia ngeblokir kamu ngeblokir dia nyesel.
biarkanlah dia berproses dengan hidupnya dia ya. Ini Kevin rada greget sumpah baca energi ini ya, karena 4/2 itu dia ngerasa nggak bahagia, dia ngerasa bahwa nyesel banget udah ngeblokir kamu. Ya salah sendiri ya. Selanjutnya ada kartu 6/1. Lah, tarot reader harus netral, jangan kebawa emosional. Tapi terkadang kebawa greget juga ya kalau kisahnya seperti ini ya. Oke, tarik nafas dulu, inhale, exhale. Oke, biar Kevin lebih tenang ya, karena tarot reader itu harus netral perasaan dan pikirannya ya. 6/1. Oke, kita bertemu di kartu 6/1 ya sahabat kebahagiaan. Akhirnya hubungan kamu dengan dia terpaksa harus dead, berakhir. Ini adalah hubungan kamu dengan dia yang menjengkelkan. 6/1 itu sama dengan kartu dead di dalam kartu tarot. Jadi pembacaan Kevin udah keluar 3 kartu dead loh. 6/1 ini tentang mengakhiri sebuah hubungan. Kartu dead di energi awal atau signifikator kita tentang mengakhiri. Dead di sini adalah mengakhiri. Jadi prediksi Kevin tentang hubungan kamu dengan dia ketika sama-sama ngeblok, ketika sama-sama mengikuti permainan dan sahabat kebahagiaan sudah bosan, sudah jenuh, ini adalah indikasi bahwa sahabat kebahagiaan frekuensinya lebih tinggi, kamu lebih bahagia dari dia, dan kamu justru memilih untuk mengakhiri hubungan sama dia. Dan semesta juga menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan dia ini berakhir. Tapi ini adalah sebuah prediksi. Ingat ya perasaan kamu loh, perasaan kamu yang sebenarnya, karena ini adalah general reading. Kalau personal general reading ini energi banyak orang. Jadi prediksi dari semesta mengatakan hubungan kamu berakhir sama dia. Oke, tergantung bagaimana cara kamu menyikapi hal ini. Kalau kamu masih bucin sama dia, kalau kamu masih kekeh banget sama dia, ya sudah, kalian ngejalin hubungan saja. Tapi ingat, kartunya adalah The Hangman, yaitu apa yang Kevin tadi sebutkan di awal video. Jadi sembari kita membuka energi seseorang, Kevin juga mengharapkan ya ke sahabat kebahagiaan juga hafal dengan kartu-kartunya Kevin di sini, meskipun kartunya banyak, tema gambarnya serem-serem. Kevin sih mengharap ya agar sahabat kebahagiaan ini juga paham sedikit-sedikit tentang ilmu kartu tarot. Kartu tarot itu sebenarnya nggak harus ke hal-hal yang mistis, tergantung si readernya mau bawanya itu dengan metode apa atau pakemnya menggunakan cara apa. Psikologi bisa, eksoterik bisa, astrologi, numerologi, secara panduan di buku panduannya juga bisa. Terserah pakai apapun caranya. Tapi yang jelas Kevin selalu mengajarkan eksoterik tarot. Jadi setiap kartunya ada ilmunya ya, biar sahabat kebahagiaan itu semakin paham. Oh, ini kartunya ini, aku udah paham nih, ini ada zodiakku. Nah, Kevin mengharapkan seperti itu ya. Dan mungkin seperti itu aja bacaan dari Kevin, karena energinya ini cukup membagongkan istilahnya ya. Kevin harus grounding nih, harus meditasi lagi nih, karena kebawa emosional di sini antara hubungan kamu dengan dia, dan sahabat kebahagiaan sudah berani untuk mengikuti permainannya dia atau caranya dia, agar apa? Agar frekuensi kamu lebih bahagia dengan dia. Bukan meniatkan diri untuk balas dendam, bukan, tapi tujuannya adalah agar sahabat kebahagiaan frekuensinya jauh lebih tinggi ketimbang dia, jauh lebih bahagia ketimbang dia. Agar apa? Sahabat kebahagiaan tidak dilema lagi. Oke, Kevin doakan selalu kebahagiaan selalu menyertai sahabat kebahagiaan dimanapun kalian berada di sini ya. Walaupun bacanya Kevin di sini tidak resonate dengan kamu atau apa, itu urusan kalian semua. Karena yang Kevin sampaikan ini adalah energi semesta. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya atau video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wow, ternyata Kevin lupa ya sahabat kebahagiaan. Setelah Kevin cek videonya pas editing, ternyata inisial namanya belum Kevin masukkan. Jadi di sini Kevin tambahan sebuah inisial nama dari tema kita hari ini. Aku ikuti permainanmu yang dia rasakan ketika dia ngeblok kamu dan kamu sama ngeblok dia. Kevin tadi udah pamitan, tapi ini adalah video tambahan ya. Inisial namanya apa saja ya sahabat kebahagiaan, biar Kevin tuh nggak merasa istilahnya adalah, oh kok ini pas Kevin cek videonya pas diedit kok ada yang kurang. Mohon maaf karena terlalu emosional ketika membacakan tema video kita kali ini. Dan kita akan cek ada energi apa untuk inisial namanya untuk tema kita hari ini. Oke, untuk inisial namanya di sini ada huruf K untuk Korea, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf V untuk Viera,
Ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf D untuk Delta, ada huruf T untuk Tango, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf M untuk Mama, dan yang terakhir ada huruf Z untuk Zero. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Signifikatornya masih di sini ya, sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam tema video kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Pamitan lagi. Sampai jumpa.